Apa itu indikator dari keberhasilan beliau-beliau semuanya? Kami mencermati, kami melihat sendiri mulai dari awal. Ada sudah disuguhkan dengan tarian-tarian kreasi dan inovasi. Ini adalah bagian dari aktivitas Bapak Ibu Dewan Guru semuanya untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak ibu semuanya. Yang berikutnya tadi kami juga patut berbangga, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan terjemahannya. Ini adalah bagian dari pondasi yang insya Allah ini juga diterapkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru semuanya untuk anak-anak panjenengan semuanya. Ditambah lagi ada tari-tarian tadi, ada kurnya, tarian yang terakhir tadi yang dari Padang Sumatera itu luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa ada satu peningkatan kreativitas dan kepaduan semangat bersama untuk memajukan pendidikan yang ada di naungan Panti Asuhan Tarumanegara ini, yakni Madrasah MIM 11 TPAY ini nampak jelas dan konkret sekali. Oleh karena itu kami mengajak kepada semua Bapak Ibu Dewan Guru yang ada untuk selalu memahami dan mencermati adanya 7 inti organisasi yang selama ini ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu Guru yang selama ini sudah melakukan pekerjaan yang mendidik dengan baik itu harus memahami tentang 7 inti organisasi itu. Apa itu diantaranya? Itu adalah kelembagaan atau organisasi itu sendiri. Saya pada saat ini dan panjenengan semuanya sudah memahami bahwa organisasi itu terdiri dari struktural, mulai dari kepala madrasah sampai dengan kepala-kepala bagian kurikulum dan lain sebagainya, sampai pada jajaran Dewan Guru yang pada saat tersebut sudah memberikan satu terbaiknya mendidik anak-anak kita semuanya. Ini adalah bagian dari struktur organisasi yang harus kita pahami bersama, yang harus kita hormati bersama, yang menuju satu keharmonisan kelembagaan madrasah yang kita cintai ini. Yang berikutnya adalah administrasi. Administrasi ini adalah bagian yang terpenting juga dalam tatanan inti organisasi yang ada di kelembagaan madrasah kita. Kita tahu sekarang madrasah ini tidak hanya dituntut hanya mengajar secara manual saja, tetapi sekarang ini juga kadang-kadang dengan kondisi situasi wabah ini yang belum mereda, maka kita berikan satu kepercayaan penuh kepada Bapak Ibu Dewan Guru pengajar semuanya, dan kita tahu persis dengan adanya satu inovasi dan pengembangan IT tersebut, kemudian beliau-beliau Bapak Ibu Dewan Guru telah memberikan satu sarana pendidikan lewat online. Ini adalah bukti bahwa administrasi di dalam madrasah kita berjalan dengan sangat baik sekali. Berikutnya adalah manajemen. Saya percaya bahwa apa yang sudah Anda tunjukkan semua ini adalah bagian dari panjenengan semuanya, mulai dari ibu kepala sekolah sampai dengan kepala-kepala kurikulum dan lain sebagainya. Tadi itu sudah menjalankan manajemen dengan baik. Terlihat bahwa kegiatan purna pada pagi hari ini nampak jelas dengan baik. Berikutnya setelah manajemen itu ada kepemimpinan, ada leadership. Maka di dalam satu organisasi yang bernama madrasah kita ini ada namanya pimpinan, mulai dari kepala madrasah, mulai dari bagian-bagian kepala bagian yang lain, pada TU sampai pada guru-guru, Dewan Guru, ibu guru dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap bahwa ada satu ikatan yang baik
ikatan yang saling memberikan satu motivasi di antara kita semuanya, ikatan yang membangun, mengkonstruksi nilai-nilai pendidikan yang baik. Intinya dalam pada saat ini kami sampaikan, kami cukup berbangga atas nama pengurus Yayasan Panti Asuhan Negara, sangat berbangga dengan keberadaan madrasah kita MIM 11 TPAY. Karena apa? Karena beliau-beliau ini sudah melakukan hal yang terbaik dan melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik pula. Selain leadership atau kepemimpinan itu, dilanjut lagi dengan pengambilan keputusan. Maka dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi di madrasah itu pasti membutuhkan satu keputusan yang konkret. Inilah bagian yang terpenting. Oleh karena itu, kami berharap sekali ada satu jaringan kerjasama yang sinkron, kerjasama yang saling menguntungkan di antara kelembagaan itu sendiri. Semua jajaran Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, serta berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat, yakni panjenengan semuanya telah memberikan nilai-nilai pendidikan dengan baik dan sempurna kepada anak-anak didik kita. Ini adalah dari proses bagian-bagian inti organisasi yang harus kita kembangkan di dalam madrasah kita. Selain itu pula, di samping itu semuanya, kita juga harus bisa memahami dan melakukan kegiatan yang namanya human relation, atau bahasa kita adalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Dewan Guru semuanya memiliki kedekatan dengan Bapak Ibu Guru yang satu dengan yang lain. Apalagi yang harus dilakukan adalah Bapak Dewan Ibu Guru itu dengan para wali murid, bahkan dengan semua siswa-siswinya. Ini adalah hubungan interaksi sosial yang harus dibangun sedemikian rupa, sehingga kemudian human relation itu akan terpatri di dalam madrasah kita, bahwa semua organ yang ada di dalam madrasah kita ini telah melakukan hubungan baik kepada masyarakat kita. Ini penting kami ingatkan sekali, karena saya yakin dengan kesatuan dan dedikasi loyalitas panjenengan semuanya terhadap yayasan dan madrasah MIM 11 TPA ini akan senantiasa dapat mengantarkan kita, anak-anak kita ini, menuju anak-anak yang mempunyai satu akhlakul karimah, anak-anak yang berbudi luhur, serta anak-anak yang senantiasa nanti akan berderma bakti kepada kedua orang tuanya dan akan mendapatkan satu tempat pendidikan yang jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Kami berharap dan mendoakan semoga anak-anakku yang akan diwisuda ini, setelah Anda semuanya graduate from atau lulus dari sekolah ini, Anda teruskan cita-cita Anda untuk bersekolah yang lebih tinggi, sampai tidak hanya cukup di SMP atau madrasah sanawiyah saja, teruskan sampai dengan SMA atau aliyah. Setelah itu teruskan lagi sampai pada jajaran perguruan tinggi. Kalau kita hanya cukup di madrasah sanawiyah atau cukup di madrasah aliyah atau SMA, ini rasanya kurang, karena kita lihat sendiri persoalan-persoalan di lingkungan kita, persoalan-persoalan di daerah kita ini semakin ketat kompetisinya. Kalau kita tidak membekali dan mempertahankan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, untuk memompa, memberikan semangat kepada anak-anak kita, niscaya anak-anak kita akan terlena dan bermain-main dengan seenaknya, apalagi kita memberikan HP dengan sebebas-bebasnya. Satu lagi 7 inti organisasi yang paling harus kita lakukan. Di samping human relation tadi, hubungan saudara dengan guru yang satu dengan yang lain, bahkan guru-guru dengan wali murid. Yang penting ini adalah salah satu diantaranya adalah nomor 7 adalah yang paling
pusat ini adalah personal approach-nya. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan sebuah kegiatan personal approach? Personal approach itu adalah hubungan kita yang sangat pribadi untuk melakukan lobby-lobby, untuk melakukan silaturahim kepada semua kalangan di sekitar kita. Apalagi sekarang ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita semuanya, khususnya wabil khusus untuk Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, untuk merekrut sebanyak-banyaknya murid baru kelas 1 Madrasah MIM 11 TPAY tahun sekarang ini. Kemarin saya mendengar sendiri Ibu Kepala Sekolah TK Taruna Negara sudah memberikan pengumuman, bahkan mempromosikan kepada sekolah madrasah kita agar anak-anak didiknya yang setelah diwisuda kemarin itu ada sekitar 33 siswi yang sudah lulus dari TKB. Nah, saya mendengarkan sendiri Bu Uswah sudah memberikan satu pengumuman dan promosinya agar Bapak Ibu wali murid yang sudah diwisuda, santri-santrinya atau siswa-siswanya di TK itu bisa masuk langsung, mendaftar langsung kelas 1 di Madrasah MIM 11 TPAY. Beliau katakan juga bahwa kemampuan dan lulusan yang sudah ada ini semua Dewan Guru ini sudah sarjana semuanya. Apalagi kami juga menyaksikan berbagai tarian, beragam aktivitas tadi. Ini rasanya memberikan satu penyejukan bagi kami pengurus, serta saya yakin panjenengan Bapak Ibu wali murid yang hadir di sini. Oleh karena itu, tidak hadirnya kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, Goa, Blimbing, dan lain-lain, untuk senantiasa mempercayakan anak-anaknya yang sudah masuk pada jenjang pendidikan di madrasah kelas 1. Apalagi tadi lulusan-lulusan dari TK tadi sudah memberikan satu promosi agar siswa-siswinya yang telah diwisuda masuk semuanya di dalam madrasah MIM 11 TPAY yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah penting kami sampaikan. Yang kedua kalinya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jajaran Bapak Dewan Guru semuanya yang telah baik dalam mengemban amanah ini untuk senantiasa mengembangkan dan memajukan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 11 TPAY di bawah naungan Yayasan Panti Asuhan Negara kita. Kami menyadari bahwa pengurus, jajaran pengurus yang ada ini, saya yakin di antara kita mempunyai satu kelemahan-kelemahan. Tetapi kelemahan-kelemahan itu saya yakin pula di antara kami juga memiliki satu kelebihan-kelebihan. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di dalam Yayasan Panti Asuhan Negara ini, termasuk madrasah kita ini, harus berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Berikut dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, yakni Panti Asuhan dan Anak Duafa yang selama ini sudah dititipkan kepada kami, akan kami coba untuk mendidik dan mengembangkan keterampilan mereka supaya mereka bisa berhasil dan kemudian suatu saat nanti terjun di lapangan sudah mempunyai satu self confidence atau kepercayaan diri yang sangat tinggi. Di samping itu pula kami juga ingin mengembangkan dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang ada ini. Dan insya Allah tahun ini juga kami mengajukan mengenai ibu-ibu yang sudah janda yang berumur 60 tahun ke atas. Ini nanti kita akan rekrut, kita akan daftarkan di lembaga kesejahteraan
sosial khusus lansia. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, kita menyelenggarakan semuanya itu agar semuanya ini bermanfaat. LKSA atau panti asuhan kita mempunyai nilai manfaat yang luhur. KBTK kita juga nilai manfaat dalam pendidikan dasarnya. Kemudian madrasah kita BIM 11 TPAI juga akan berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Semua ini kami berharap supaya ada satu sinergi yang baik. Kami dalam kondisi selama ini ingin menyampaikan bahwa yayasan ini adalah milik kita bersama, milik umat. Maka harus kita jaga dengan baik dan benar. Pelaksanaannya juga begitu, harus kita laksanakan sesuai dengan tupoksi atau dengan perintah pemerintah daerah dengan melalui regulasi-regulasi tersebut. Ini penting kita sampaikan, jangan kita sampai kemudian kita memilih-memilih. Ada yang kita sukai di antara aturan itu, ada yang tidak sukai dengan aturan-aturan itu. Itu tidak boleh. Maka semua kebijakan pemerintah, karena saya yakin itu adalah bagian yang sudah terbaik yang sudah diinstruksikan kepada yayasan kami untuk bisa senantiasa melakukan kegiatan, fungsi dan kewajiban, karena amanah ini adalah amanah besar yang harus kita emban bersama. Selamat datang Bu Novi sama Bu Uswah. Belum. Terima kasih atas kedatangannya. Kami sangat berharap dengan kondisi yang sinergi ini, dari madrasah ke TK dan KB, TK dan KB kemarin sudah sangat terbuka untuk meworo-woro atau memberikan pengumuman sekali lagi anak-anak yang telah lulus itu agar semuanya masuk dalam madrasah kita. Tinggal bagaimana kemudian panjenengan semuanya dari ibu kepala madrasah dan semua jajarannya ini harus mengkoordinasikan dengan baik bagaimana kemudian fungsi inti organisasi yang nomor 6 tadi, yakni yang berkaitan dengan human relation. Bagaimana kemudian jenengan bisa berkomunikasi dengan baik kepada calon-calon wali murid yang akan masuk di madrasah kita. Ini harus diterapkan. Lebih-lebih bagaimana kemudian sampai harus mempunyai strategi tentang personal approach, pendekatan yang lebih dalam daripada human relation tadi. Saya ingatkan kembali, ini adalah kesempatan yang emas, karena kemarin jelas-jelas sudah kami dengar bahwa mereka lulusan 33 itu sudah menyarankan dari kepala sekolahnya untuk sekolah di sini. Maka selanjutnya berikanlah follow up yang baik. Bapak Ibu Dewan Guru harus semuanya memadukan satu kekuatan yang itu. Semuanya saling memotivasi, merekrut, dan silakan rapat-rapat internal sampai selenggarakan yang pada intinya sampai bisa melakukan human relation kepada masyarakat kita, apalagi personal approach dalam rangka untuk memberikan gambaran-gambaran perbaikan-perbaikan, capaian-capaian madrasah kita yang selama ini sudah kita laksanakan. Apalagi madrasah 11 TPAI kita ini sudah terakreditasi A. Artinya apa Bapak Ibu wali murid semuanya? Sarana dan prasarana sudah sangat memadai. Laboratorium komputer ini satu kelas penuh sudah kami sediakan. Jangan ragu, Pak, insya Allah anak-anak panjenengan, masyarakat-masyarakat yang sekarang yang mau menginginkan memasukkan di madrasah kita, nanti insya Allah anak-anaknya akan terdidik dengan baik. Apalagi sekarang juga ada pengembangan nilai agama yang berkaitan dengan nilai tambahan ibadah, ngaji, tahfidz, hafalan surat-surat pendek. Ini penting untuk bekal anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya pikir cukup. Kalau terlalu lama juga tidak baik. Saya yakin panjenengan semuanya juga akan menunggu prosesi purna siswa kita, dan masih banyak sekali nanti yang akan kita tunggu dengan kegiatan-kegiatan tari dan lain-lain, puisi dan lain-lain. Kami mohon maaf atas nama Ketua Yayasan atau seluruh pengurus jajaran
Yayasan Panti Asuhan Negara mohon maaf atas segala kekurangan, dan pengurus yang ada ini akan selalu mentaati semua aturan-aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami tidak akan kami tidak akan lepas dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Karena itulah bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada kami Yayasan Panti Asuhan Negara. Oleh karena itu kepercayaan itu harus saya emban, harus kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, pada saat ini kita semuanya kehilangan putra yang terbaik. Beliau mantan Ketua Yayasan Panti Asuhan Negara ini, dan Pak Insya Allah sudah kurang lebih 45-50 tahun beliau berkecimpung di dalam urusan sosial di panti asuhan, menangani anak-anak yatim piatu, bermasyarakat, kemudian berpendidikan sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Adnan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami atas nama keluarga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, kesalahan, baik pada saat itu disengaja maupun tidak disengaja. Betul-betul kami berharap kerendahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir pada kesempatan di tempat ini ataupun yang mendengarkan penyampaian kami pada posisi di luar tempat purna siswa ini. Kami sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kepercayaan panjenengan yang pada saat tempo dulu sampai dengan kemarin yang telah mempercayai Bapak Haji Muhammad Adnan sebagai ketua sampai pada 45 tahun, 50 tahun beliau mengabdi sampai kemudian kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meninggalnya beliau mendapat predikat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami semuanya pengurus yayasan ini yang ditinggal senantiasa akan berbuat yang terbaik lagi untuk kepentingan umat. Perlu kami sampaikan bahwa yayasan ini adalah yayasan milik kita bersama, yayasan milik umat semuanya. Yayasan ini bukan milik Pak Adnan, bukan milik keluarga Pak Haji Adnan, bukan, milik kita semuanya. Lantas pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa karena pada saat ini sudah kita declare bahwa yayasan ini adalah milik umat, oleh karena itu semua umat bisa menyampaikan sumbangsi dan pikirannya dalam rangka untuk kemajuan seluruh unit-unit yang ada di dalam Yayasan Panti Asuhan Negara kita, termasuk PAUD, KB, dan TK kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu Uswah, Bu Novi, beserta seluruh jajaran Dewan Guru yang ada, karena telah memberikan satu nilai yang lebih, memberikan satu nilai tambah atas inovasi dan kreativitas pendidikan yang sekarang sudah kita rasakan semuanya. Saya percaya dengan kalian berdua, dengan kalian semuanya jajaran Dewan Guru, KB, dan TK, bahwa kalian adalah Dewan Guru jajarannya yang terbaik, yang sudah terpilih, dan saya yakin panjenengan semuanya mampu untuk mengemban amanah itu dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dengan amanah yang sebesar itu, maka saya berharap Ibu Kepala Sekolah, TK, dan KB, dan seluruh jajarannya tetap bersemangat, tetap memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat kita semakin meningkat. Ini penting. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan rasa kepercayaan masyarakat yang meningkat kepada lembaga pendidikan PAUD kita, yakni KB dan TK, yakni kita harus saling bahu-membahu, mulai dari pengurus yayasan, mulai dari kepala sekolah KB dan TK beserta Dewan Guru yang lain, serta partisipasi dari Bapak Ibu Wali Murid yang ada.
Kami berharap saling memberikan satu support, saling menghargai satu sama lain, saling menutupi kekurangan yang ada di antara kita. Kalau bahasa Jawanya itu, kita itu mendem jeruk mikul turu. Artinya apabila di dalam kesempatan di seluruh jajaran yang ada di yayasan ini, baik pengurus, guru-guru madrasah, guru-guru KB dan TK ini mempunyai satu kesalahan, mempunyai satu kelemahan-kelemahan, maka sudah sepatutnya kita untuk meredam, untuk menutup, untuk menyembunyikan. Jangan sampai kita dengan mudah menyampaikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kita semuanya. Kami sangat bangga dengan teman-teman guru semuanya yang ada di KB dan TK ini. Saya yakin dengan semangat beliau-beliau ini, jajaran Dewan Guru TK dan KB ini akan senantiasa mendapatkan satu respon yang baik dari masyarakat yang ada. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Blimbing, Yowah, ataupun yang ada di sekitarnya untuk selalu mempercayakan dan mendaftarkan diri kepada TK dan KB kami. Wah, insya Allah beliau-beliau ini, ibu-ibu jajaran Dewan Gurunya sudah sangat profesional. Harapan kami, kita tidak hanya berhenti pada di sini saja. Tingkatkan Bu Uswah, tingkatkan Bu Novi dan seluruh jajarannya untuk mencari kreativitas dan inovasi pengajaran kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mampu dan kita bawa menuju anak-anak yang generasi sebagaimana tema sekarang, asah diri, raih mimpi menuju generasi Qurani. Ini sebuah tema, dua kata yang kemudian digabung menjadi satu kalimat. Asah diri itu apa? Saya percaya seluruh jajaran Dewan Guru KB dan TK ini sudah melakukan asah keterampilan, sudah memberikan satu nilai-nilai yang terkait dengan masalah pendidikan di KB dan TK. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu Bapak Ibu wali murid semuanya untuk selalu mempercayakan anaknya kepada di KB dan TK. Karena dengan asah diri ini, anak-anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, lantas bisa membaca, lantas bisa menari, lantas mampu berinteraksi dengan baik sesama teman, bahkan sesama guru dan lain-lain. Ini juga bagian dari peningkatan pendidikan dan mutu yang ada di KB dan TK kita. Apalagi diteruskan dengan raih mimpi menuju generasi Qurani. Bapak Ibu semuanya, kami berkeinginan untuk menyampaikan begini. Cita-citanya, tema yang disampaikan, yang tertulis di background ini sangatlah mulia. Sangat mulia sekali. Karena mengajak anak-anak kita diantarkan menuju sebagai generasi yang Qurani. Tetapi Bapak Ibu semuanya, untuk menuju ke sana memang sangat sulit. Butuh satu orang-orang, Bapak Ibu-ibu semuanya, yakni dalam kondisi sekarang ini sebagai pendidik, untuk selalu tekun, untuk selalu bersabar dalam rangka untuk meningkatkan supaya anak-anak yang ada di KB dan TK itu senantiasa menyintai Al-Quran. Oleh karena itu saya pikir mimpi sebagai generasi Qurani ini tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk kita semuanya, untuk ibu-ibu Dewan Guru jajarannya, untuk kita semuanya pengurus, panjenengan semuanya wali murid, juga harus bermimpi mewujudkan kita sebagai generasi yang Qurani, walaupun kita usianya sudah dewasa, usianya sudah di atas 45 tahun semuanya. Bagaimana Pak kemudian kita mewujudkan agar kita bisa bermimpi sebagai generasi yang Qurani? Kalau anak-anak, saya yakin sudah mendapatkan satu keterampilan khusus dari seluruh ibu-ibu Dewan Guru ada di KB dan TK. Tapi bagi kita semuanya, wali murid ini,
Bagaimana kita bisa bermimpi dan menjadi satu capaian yang mulia itu? Yakni minimal kalau kita tidak selalu menghafal, paling tidak bacalah itu Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita sendiri itu sebagai pedoman hidup, way of life kita. Semuanya mengacu pada Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mimpinya untuk meraih generasi yang Quran ini, kita baca selalu minimal satu hari itu 1 kali, kalau bisa ya 3 kali. Ini dalam rangka supaya kita lebih mencintai dan mendalami isi Al-Quran. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang sudah ditunjukkan selama ini, khusus untuk ibu-ibu jajaran Dewan Guru KB dan TK. Karena dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi itu bisa membuat kami lebih bersemangat lagi untuk saling membantu menyempurnakan fasilitas yang ada. Ruangan-ruangan yang kurang sempurna kita sempurnakan. Sebagaimana yang sampaikan panjenengan sudah tersaji semuanya. Kami di sini juga ada lab. Yang lab itu tidak hanya bisa dipergunakan untuk anak-anak siswa dari madrasah, tetapi kami buka secara umum. Anak-anak yang dari TK KB juga bisa menggunakan lab laboratorium komputerisasi itu yang ada di belakang kita ini. Kami bebaskan semuanya. Ini dalam rangka apa? Supaya kita ini mengetahui teknologi informasi yang berkembang pada saat-saat ini. Oleh karena itu, di samping akhlak yang mulia, berbudi luhur, dan kemudian kita bermimpi supaya menjadi generasi yang Qurani, kita harus mampu berteknologi dan berinformasi dengan baik dan bijaksana. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala kami semua beserta jajaran pengurus Yayasan Panti Asuhan Taruhan Negara yang pada kesempatan selama ini sampai detik ini mungkin ada sesuatu yang mengganjal, mungkin ada sesuatu yang kurang dalam kami memberikan fasilitas semua ini, maka kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Berikut tadi belum kami sampaikan secara lengkap. Yang terakhir, apa jangka panjangnya? Kita tahu semuanya, pendidikan formal seperti SMP, SMA, negeri, itu pun mereka dalam lembaga pendidikannya selalu dipenuhi dengan adanya masjid ataupun musola yang representatif. Apalagi kita yang sudah tergaris bawahi dengan lembaga pendidikan yang nuansanya Islami. Kalau kita tidak memiliki tempat ibadah yang representatif, baik itu musola ataupun masjid, saya pikir juga ada sesuatu yang kurang di dalam yayasan kita. Oleh karena itu, impian kami, visi kami dalam mengemban amanah ini, kami ingin mewujudkan satu tempat ibadah yang representatif, yang dipakai anak-anak untuk beribadah pada saat pagi hari, pada saat sholat duha, pada saat sholat duhur, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat jamaah bersama. Ini adalah bagian dari perwujudan mimpi kami. Mudah-mudahan kami mohon doanya panjenengan semuanya untuk selalu memberikan doa pada kami, senantiasa kami bisa bersabar, bisa kuat, dan termotivasi semuanya untuk selalu mengemban amanah ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sampaikan selamat dan sukses atas Purna Siswa KBTK Taruhan Negara periode 2020-2021. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas panjenengan semuanya. Mari kita tingkatkan kesatuan dan persatuan kita. Selamat pada anak-anak kami semuanya akan diwisuda. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Warsito SDRM. Acara selanjutnya prosesi wisuda.